Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Ini baru 15 orang yang bergabung, tapi kita bisa memulainya ya, tidak harus menunggu yang lain. Kita akan melanjutkan diskusi kita hari ini. Seperti saya sampaikan di minggu lalu, topik kita adalah apa yang halal-halalan, ya, halal-halalan thayyiban. Jadi yang beberapa orang menulis artikel tentang produk halal dan seterusnya ya. Jadi saya akan meminta beberapa teman-teman yang sudah menulis artikel terkait dengan produk halal. Saya absen, apakah orangnya sudah ada di sini? Siti Nurwalidah. Mbak Siti Nurwalidah ada enggak? Dayu Puja Berliana. Dayu ada? Tidak ada? Fitriana Nawiro ada? Enggak ada juga? Khaila Di Fabian. Hadir, Pak. Cuman Khaila yang hadir. Ira Fitriani. Ira Fitriani enggak ada. Jadi hanya baru Khaila yang sudah gabung ya. Yang lain kemana ini? Hadir Pak, hadir. Kamu kan tidak diminta untuk presentasi. Ini yang presentasi itu Ziz. Yang mau presentasi belum ada yang hadir selain Khaila. Nah. Baik, kita mulai saja enggak apa-apa. Orang datang ya syukur, nggak datang ya nggak apa-apa. Sifatnya cuma mau ngobrol saja. Tema kita hari ini tentang produk halal, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dalam kehidupan sehari-hari kita sering ya ketemu dengan entah itu apa namanya label ya, label. Kalau kita beli apa namanya Indomie misalnya, itu ada label halalnya. Kita beli apa saja lah yang biasa kita makan dari dulu ada ya, kecap itu ada halalnya, kita beli itu ada halalnya gitu. Makanan kemasan kebanyakan gitu Pak ya? Ya, makanan kemasan kebanyakan ada ini kualitas datang ada halalnya. Tetapi pada akhir-akhir ini itu rupanya yang mendapatkan label halal itu tidak hanya makanan gitu ya. Ada kosmetik halal misalnya gitu. Ya, jadi halal itu kemudian menjadi istilah yang lebih luas dari sekedar makanan. Karena itu kita akan minta beberapa orang yang menulis itu untuk cerita tentang produk-produk halal yang mereka tulis. Tadi sudah ada Khaila, nanti saya minta Khaila untuk menceritakannya. Dia nulis di blog ya. Silahkan Khaila, mungkin bisa boleh cerita tentang topik ini. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya mau bercerita tentang kenapa saya menulis topik yaitu skincare Korea halal atau tidak. Seperti yang kita tahu bahwasannya itu tren Korea tuh di akhir-akhir tahun ini sangatlah mendunia banget. Dan sekarang itu tren Korea tuh nggak cuma sekedar idol juga, melainkan juga dari tempat wisata, lalu dari baju-baju, lalu makanan, dan bahkan skincare dan body care gitu. Nah,
yang selama saya menjadi K-popers selama 5 Pengaku tahun ya. itu idol K-popers. idol K-pop itu tuh sangat berpengaruh terhadap kehidupan fansnya gitu. Saya pernah mengikuti sebuah live dari idol itu, jadi dia tanpa sadar merekomendasikan sebuah produk, dan pada saat nge-live itu juga produknya itu langsung sold out semua, dan memang dari semua website itu memang habis gitu, sold out. Nah, ini menjadi perhatian saya bahwasanya idol itu sangat berpengaruh banget terhadap produk-produk gitu. Nah, sehingga fans itu tuh jadi kayak apa ya, tanpa main pikir langsung beli gitu, nggak mikir dari skincare kayak seperti apa, produknya itu seperti apa gitu. Nah, dan akhir-akhir ini juga label halal itu tuh sangat diperhatikan gitu, mulai dari makanan dan bahkan skincare dan body care gitu. Nah, terus selama saya pun juga jadi korban gitu, pernah jadi korbannya waktu itu viralnya aloe vera gel gitu, di mana semua store itu jual aloe vera gel, dan bahkan perusahaan-perusahaan yang lain pun juga mulai ngeluarin produk aloe vera gel gitu. Nah, selama saya pakai itu, saya tuh bertanya-tanya apakah ini halal gitu. Dan waktu saya ngelihat ingredients-nya itu memang yang pertama muncul bahannya alkohol. Nah, seperti yang saya baca dari beberapa laman dan buku, bahwasannya memang penggunaan alkohol pada Islam itu ada beberapa pendapat ya. Yang pertama pendapat bahwasannya alkohol itu najis dan wajib dihilangkan, wajib untuk berwudu, disucikan gitu kan. Karena ditakutkan bahwasanya nanti akan mengganggu ibadah kita gitu. Namun ada perbedaan pendapat lain bahwasanya alkohol itu tidak apa-apa, haram jika dikonsumsi gitu. Sedangkan skincare dan body care itu hanya kandungan alkohol itu bukan berarti untuk kita minum, tapi penyeimbang dari kandungan-kandungan di skincare tersebut gitu. Dan sejujurnya saya lebih prefer ke pendapat kedua, karena memang alkohol itu di dalam skincare itu cuman di wajah gitu, bukan diminum gitu. Itu saya mengikuti pendapat tersebut gitu. Namun tuh kalau misalkan teman-teman juga khawatir akan alkohol itu najis, sekarang itu tuh zamannya alkohol, produk-produk skincare yang mengedepankan alkohol free, di mana tidak ada alkohol gitu. Dan menurut saya, selama saya memperhatikan itu, lalu gimana skincare Korea tuh halal apa tidak? Sebenarnya itu basic dari ingredients-nya skincare, mulai dari skincare lokal, Korea, bahkan Western pun itu tuh memiliki kandungan yang sama. Mungkin cuman beda kualitas dan kuantitas saja gitu. Misalkan ketika teman-teman mencari produk kulit kalian itu berjerawat, nah itu pasti laman-laman itu, produk-produk itu, perusahaan itu akan merekomendasikan yang mengandung AHA/BAH atau mungkin tea tree oil. Jelas banget kalau tea tree oil itu adalah bahan alami gitu kan. Jadi ya untuk halal atau tidak itu ya sesuai keyakinan teman-teman juga. Teman-teman apakah yakin bahwasanya produk itu tidak mengganggu ibadah kalian, itu ya tidak apa-apa asalkan kalian yakin gitu. Namun sekarang produk-produk Korea itu tuh udah banyak yang mulai memproses produk mereka ke label halal gitu. Saya sudah menemukan gitu beberapa produk yang udah sedang dalam tahap uji proses kehalalan label itu, yang produk Korea ya. Yang pertama itu ada COSRX, lalu kedua ada Laneige, ketiga ada Clears, terus
Terus yang keempat Innisfree. Dan yang kelima masih banyak sih, cuman saya nggak paham gitu. Bukan nggak paham sih, nggak hafal karena memang banyak banget. Cuman yang produk-produk terkenal yang emang banyak yang disukai orang, yang emang terkenal banget itu ya ada COSRX, ada Claire's, ada Innisfree gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, saya mute. Oke, kita juga tadi saya lihat Walidah sudah datang. Walidah ada di grup ini, Mbak Walidah. Hadir, Pak. Ya, kamu salah satu yang kita minta untuk presentasi, silahkan. Ya, jadi saya di sini kemarin ngangkat judulnya dengan label halal atau tidak itu kan. Hampir mirip gitu sama punya Diva kan ya Pak, soalnya juga sama-sama membahas label halal. Nah, tapi kalau dia mungkin fokusnya di skincare, saya di makanan kayak gitu. Karena kok kita lihat makanan yang kayak produksi dari rumah, kayak makanan apa ya, kayak misal kayak gorengan atau gimana kayak gitu kan yang dijual nanti enggak berlabel halal, sama makanan yang diproduksinya tuh kayak entah di kayak perusahaan atau kayak gimana pabrik kayak gitu kan biasanya berlabel halal. Nah itu gimana hukumnya kan kayak gitu. Dan setelah saya mencari-cari juga kayak melihat-lihat di yang telah saya pelajari kayak gitu kan ada sebuah hadis yang berkata bahwa sebenarnya asal muasal dari semua hukum itu adalah mubah, jadi diperbolehkan kayak gitu. Jadi dengan adanya atau tidak adanya label halal sebenarnya itu enggak mengaruhi dengan kita boleh makan itu atau enggak gitu loh. Cuma kita harus tahu ya diproduksinya seperti apa kayak gitu, kayak juga kita harus tahu dari alat bahan makanannya tuh apa kayak gitu. Sama kalau misal kayak Diva tadi skincare itu ingredients-nya apa aja kayak gitu. Cuma kalau makanan tuh yaitu kayak memproduksinya seperti apa dan dari apa aja bahannya diproduksi dan bagaimana caranya memproduksi. Soalnya juga kayak misal ayam kan ada tuh kalau dalam Islam cara memotong ayam, menyembelih ayam itu kan harus dengan kataan Allah ya, harus dengan bismillah seperti itu. Ya, itu aja sih, Pak. Baik, kita masih punya beberapa orang lagi sebenarnya yang menulis tentang produk halal. Apakah Dayu sudah bergabung? Dayu, Fitriana Nawiroh, dan Ira Fitriani. Salah satu dari 3 orang ini ada yang sudah bergabung? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akan coba ya. Ini sebenarnya 2 topik yang berbeda antara tadi yang disampaikan yang pertama dengan yang kedua. Karena begini, yang pertama itu kita sebenarnya bicara tentang penggunaan barang. Jadi bukan mengkonsumsi. Sekali lagi kalau halal, haram, itu soal mengkonsumsi. Tidak ada dalam Islam itu halal, haram dalam hal menggunakan. Gitu ya. Kalau dalam fikih ya kita tidak pernah misalnya kita bicara tentang menggunakan apakah halal atau haram menggunakan alkohol. Enggak.
ketika kita ngomong alkohol, maka pertanyaannya adalah apakah najis atau tidak gitu ya. Najis atau tidak. Di pertanyaannya najis dan haram itu dua hal yang berbeda. Nah, karena kita akan sedikit bicara tentang beberapa topik ini secara lebih detail gitu ya. Nah, tetapi kita juga harus bicara tentang, seperti kita bicara tentang perkawinan itu ada undang-undang perkawinan, ada kompilasi hukum Islam. Nah, di Indonesia itu juga sudah ada aturan masalahnya itu ya. Yang mungkin akan membuat diskusi kita menjadi lebih punya konteks Indonesia daripada fikih gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang fikih, maka kita bicaranya hanya soal halal haram untuk dikonsumsi gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh teman kita. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kitab fikih, ini saya baca salah satunya dari Syekh Yusuf Qaradawi ini yang sangat terkenal. Syekh Yusuf Qaradawi itu nulis buku, judulnya adalah Al-Halal wal Haram fil Islam. Bukunya ini judulnya ya. Al-Halal wal Haram fil Islam. Mana covernya? Ya, jadi ini buku yang ditulis oleh Syekh Qaradawi. Qaradawi namanya. Nah, di situ ada motonya itu al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahum umurun mustabihat. Hadis syarif. Ada hadis yang mengatakan itu. Nah, kalau Anda lihat di kitab ini jelas sekali bahwa dasar yang dipakai itu, nah itu adalah minat dustur al-ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li ibadihi wat thayyibat minar rizqi. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Khalisatan yaumal qiyamah. Dzalika fasil ayat liqaumin ya'lamun. Khalisatan ila yaumil qiyamah atau khalisatan yaumal qiyamah ya. Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dzahara minha wa batan wal itsmu al baghya. Yang diharamkan itu yang jelek-jelek atau fawahish. Baik itu yang kelihatan dzahara minha wa batan atau yang tidak kelihatan. Wal itsma dan dosa, wal baghya dan perbuatan keji bi ghairil haq wa an tusyriku billah ma lam yunzil bi sultana wa an taqulallahi ma la ta'lamun. Sekutukan Allah. Nah, saya akan ngajak lihat di daftar isinya. Di sini ada di halaman belakang kalau nggak salah ya. Kita lompat ke belakang juga. Biasanya kalau kitab-kitab itu ada di halaman belakang soalnya. Ini daftar isinya kitab Al-Halal wal Haram yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, ini dia membuat beberapa tema hal haram itu. Yang pertama mabadiknya bahwa al-halal wal haram itu dasarnya adalah al-aslu fil asya al-ibahah at-tahlil wa tahrim hakullah wahdah. Tahrimul halal wa tahrilul haram itu sama dengan syirik. Jadi kalau kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu hukumnya syirik itu. Nah, karena itu fil halal lima yughni anil haram. Atil haram bahwa haram dan seterusnya. Ini kaidah-kaidah yang bisa dipakai oleh para ulama untuk merumuskan hal haram dalam Islam. Pertama, al-halal wal haram fil haya asy-syakhsiyah lil muslim. Nah, hal haram itu terkait dengan makanan dan minuman. Ini yang paling umum gitu ya. Jadi kita bicara tentang hal haram itu yang paling umum adalah terkait dengan makanan dan minuman. Dan itu tadi yang saya bicarakan. Nah, tetapi dalam konteks ini, dalam kitabnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu juga sudah disebut, nah, itu ya, fil malabis wazina. Nah, ternyata dalam hal berpakaian dan perhiasan itu juga ada yang halal dan haram. Jadi ini kalau kita mengikuti modelnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi memang ada di luar soal konsumsi. Kita bicara tentang hal haram itu dengan makna yang lebih luas gitu ya. Pakaian yang dihalalkan seperti apa, pakaian yang diharamkan seperti apa. Demikian juga fil bait yang terkait dengan rumah. Nah, saya kalau dilihat seperti ini kan ini umum sekali ya.
babnya ada al-Islamu yajibun nadzafah wal jamal. Hal haram itu di situ terkait juga dengan menghiasi rumah dan kebersihan. Nah, ini yang kita tidak tidak dalam makna sempitnya tidak ada. Jadi ini dalam makna yang luas memang seperti itu. Termasuk di situ boleh nggak menggunakan aniyatul dzahab wal fiddah, gelas-gelasan yang dari emas dan perak misalnya gitu. Apakah itu juga halal atau haram menggunakan barang-barang semacam itu. Jadi dalam pengertian ini hal haram memang sudah sangat luas. Nah, ini dalam pengertian kitab. Pekerjaan juga fil kasab wal iktiraf. Dalam hal pekerjaan juga ada pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram. Bab yang ketiga itu al halal wal haram fi zawat wa hayatul usrah. Nah, ini terkait dengan hal yang halal dan haram dalam kehidupan berkeluarga. Al khulwah bil ajnabiyah haram. Misalnya ya, tidak boleh pacaran, khalwat itu juga haram. An-nadharu ilal jinsil akhar bisyahwat. Bagaimana kalau melihat orang lain jenis dengan syahwat. Tahrimun nazar ilal aurat. Haramnya melihat kepada aurat. Nah, jadi ini dalam pengertian yang sangat luas. Kita menemukan dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini beberapa memang terkait dengan hal-hal di luar makanan dan minuman. Jadi ini dalam arti yang sangat luas sekali. Jadi yang boleh dan tidak boleh, begitu saja gitu ya. Nah, kita akan coba nanti melihat dalam konteks yang lebih luas lagi. Ini malah bahkan ada al-halal wal haram fil hayah al-amah lil muslim. Dalam kehidupan bernegara berbangsa misalnya itu ada halal dan haramnya. Sihir, kemudian itu mungkin kalau di Indonesia itu ya termasuk hal haram itu ya mengucapkan mengucapkan selamat Natal misalnya gitu ya. Itu di Indonesia selalu jadi diskusi rutin setiap bulan Desember. Sebentar lagi kita akan bicara tentang diskusi bulan Desember ini ya. Baik. Ini contohnya dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi, salah satu tokoh yang sangat terkemuka dalam bidang fikih kontemporer, dan ini sudah banyak sekali yang beliau susun. Kalau kamu bisa nyari bukunya dalam versi Indonesia juga kalau mau ya, PDF terjemahan banyak beredar. Nah, di Indonesia khususnya, saya ingin bicara tentang Indonesia secara khusus. Kalau tadi di fikih, Indonesia itu kebetulan punya undang-undang. Jadi kita punya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, jadi kita ini negara nasional demokrasi. Tapi kalau dalam hal hukum, kita tuh punya banyak hukum yang memang mengakomodasi hukum Islam. Termasuk di sini ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi ada undang-undangnya ya. Nah, jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan sesuatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini badan baru berdasarkan fatwa halal tertulis dari yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi berdasarkan undang-undang ini, yang mengeluarkan label halal itu sekarang bukan MUI, tetapi BPJPH. Nah, kalau yang memberikan fatwanya adalah MUI, gitu ya. Nah, kita kembali lagi di sini tadi. Nah, dari undang-undang itu kita juga menemukan ini pasal 28 ayat 1 yang dimaksud dengan produk halal yang harus dilindungi itu apa saja? Di antaranya adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai atau digunakan dan dimanfaatkan. Jadi termasuk barang-barang yang dipakai. Berarti tadi ada
mungkin sekarang ada jilbab syar'i gitu ya. Kemarin saya nonton di Disney atau di Netflix, lupa saya. Kalau nggak salah di Disney ada dokumentasi di Disney itu judulnya Made One Day atau dibuat dalam satu hari. Nah, produk yang diceritakan waktu itu adalah produk sepatu. Nah, ternyata saya baru tahu ya, kebanyakan kulit yang dipakai untuk sepatu itu adalah kulit babi memang. Jadi, nah ini barang najis gitu, barang haram dan najis gitu, tapi kemudian menjadi bahan pokok untuk sepatu. Dan mungkin dengan itu bagi mereka yang berpendapat bahwa kulit babi tidak boleh dipakai, maka ya ini termasuk yang tidak mendapatkan sertifikat halal gitu ya dalam pengertian undang-undang ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke prinsip tadi yang dibicarakan oleh Pak Yusuf Kodowi tadi. Sebenarnya dalam agama kita itu sebenarnya prinsipnya itu lebih memudahkan. Segala sesuatu di dunia ini itu kan pada dasarnya adalah halal. Jadi segala hal di dunia ini itu pada dasarnya adalah halal gitu. Kalau semuanya halal, maka untuk apa kita membuat label halal? Gitu. Jadi bukannya nanti yang dilabeli halal nanti menjadi terlalu banyak, itu loh maksudnya gitu ya. Jadi kalau semuanya itu halal, maka pelabelan halal itu menjadi seperti pekerjaan yang berat gitu. Nanti muncul pertanyaan seperti yang tadi siapa tadi yang disampaikan Walidah tadi gitu. Bagaimana dengan gorengan, dengan produk rumahan, donat, tahu bulat, terus kemudian gudeg, jajan pasar dan seterusnya gitu. Nah, kalau semuanya harus mendapatkan label halal atau diwajibkan misalnya seperti itu kan sangat berat. Nah, karena itu dalam prinsip Islam itu, dalam prinsip yang memudahkan tadi, segala sesuatu itu pada dasarnya adalah halal. Itu yang kita pakai gitu ya. Jadi yang kita cari itu sesungguhnya adalah yang haram. Jadi kalau Indonesia loh ya, jadi kalau kamu di Indonesia penduduknya mayoritas Muslim, maka bisa boleh gitu kan, kamu itu yakin bahwa ayam goreng yang kamu beli di pinggir jalan itu halal. Kenapa ya? Karena sesama Muslim begitu saja gitu. Apa kita kalau mampir ke warung sate itu akan nanya gitu kan, apakah tadi dagingnya disembelih pakai bismillah enggak Pak? Nah, jadi pernah nggak orang malah harus melakukan itu? Jadi dalam fikih itu memang kita diberi kemudahan. Kalau memang itu daging kambing ya sudah, asumsikan halal. Boleh mengasumsikan halal itu. Gitu. Karena nahnu nahkum bidzawahir la bisaroir. Nah, urusan menyembelihnya tadi dengan bismillah atau tidak kita pasrah lillah. Pasrah lillah. Pasrah kepada Allah saja gitu kan, bahwa ini karena warung sotonya Pak Haji Pak Pong itu sudah haji belum ya? Dan misalnya gitu ya, ya sudah kita makan saja gitu karena kita merasa bahwa itu adalah sate yang dijual oleh orang Islam gitu. Demikian juga ya tentu saja kalau mau aman, nah kita pakai Bismillah, nah, gitu kan. Bismillah itu aman. Nah mungkin masalahnya akan berbeda kalau kita tinggal di negara-negara Barat gitu ya. Saya pernah di Amerika 2 tahun. Dan berkali-kali ya, saya pernah di Amerika 2 tahun, di Kanada 2 bulan, di Eropa, dan seterusnya. Di tempat-tempat yang kita tidak bisa dengan mudah memperoleh makanan halal. Maka kemungkinan kita memang butuh jaminan bahwa makanan yang kita konsumsi itu halal. Jadi kalau kami di Amerika dulu misalnya, itu kita punya langganan kalau beli daging. Jadi kita beli daging itu khusus, kita pergi agak jauh waktu itu ya, harus naik mobil berapa lama gitu kok seingat saya itu, yang kita hanya datang ke situ khusus untuk nyari daging yang halal itu. Nah,
terutama teman saya sekamar yang orang Amerika asli ya, orang Amerika asli Muslim Amerika asli dia sangat sangat hati-hati sekali untuk hanya beli daging dari toko itu tadi. Tetapi kalau saya sendiri kadang ya tadi kita ambil mudahnya, bukan kita ambil mudahnya saja. Kalau misalnya pas ada kita pastikan saja bahwa semua yang kita makan itu halal. Jadi selama itu ayam, selama itu kelihatannya adalah daging halal ya halal gitu. Jadi saya sebenarnya biasanya kalau misalnya waktu di Amerika atau di tempat-tempat yang mayoritasnya adalah non Muslim gitu, saya sengaja mengambil jalan mudah untuk hanya Bismillah yang digunakan. Jadi tidak mengambil jalan susah. Karena bisa tidak makan kalau saya harus nyari yang ada label halalnya. Jadi ini ada dua isu yang saya kira perlu dibicarakan. Yang pertama adalah kalau kita tinggal di negara Muslim dan kalau kita tinggal di negara non-Muslim. Nah, kalau kita tinggal di negara Muslim, kita boleh mengambil sikap bahwa ya karena sesama orang Islam, maka ya semua yang ada itu halal kecuali yang jelas-jelas diharamkan. Kalau kita di negara mayoritas non-Muslim, maka kita harus lebih hati-hati. Nah, memilih saja makanan yang halal, kalau bisa dapat label halal ya alhamdulillah, kalau tidak paling tidak minimal gitu ya. Kita menggunakan pendekatan yang lebih luas bahwa sembelihan ahli kitab itu juga halal. Oh ya, ini negaranya negara mayoritas Kristen nih, nah, maka sembelihan orang Kristen itu juga halal. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu memang kehati-hatian itu diperlukan, tetapi pada prinsipnya kalau bisa itu juga tidak menyulitkan. Nah, nanti monggo soal tadi alkohol dan seterusnya itu ulama jelas berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kalau jumlahnya tidak banyak ya tidak apa-apa. Misalnya alkohol dalam parfum juga tidak apa-apa karena memang hanya untuk, kalau di parfum kan biasanya untuk apa ya, untuk membantu keluar dari botol itu ya, bisa itu kan karena ada alkoholnya misalnya gitu ya. Jadi itu adalah salah satu, kalaupun itu najis, kalau misalnya dianggap najis, maka itu adalah bentuk najis yang dimakfu. Walaupun kita juga membuka kemungkinan bahwa ini nggak boleh pakai alkohol sama sekali, ya nggak apa-apa, karena memang sekarang kemungkinan produk-produk tanpa alkohol seperti tadi disampaikan juga sudah banyak. Tapi pada prinsipnya seperti tadi, di Islam itu al halal jelas, yang haram juga jelas. Al aslu fil asya al ibahah itu juga jelas. Jadi prinsipnya hati-hati, tetapi juga pada saat yang sama jangan menyulitkan. Baik, silakan kalau ada yang mau mendiskusikan lebih lanjut, mungkin punya cerita tertentu yang bisa sharing di sini, silakan. Izin Pak ya saya. Wah, Aziz. Masuk Pak Eko. Dimatiin aja deh. Gini Pak, berarti menurut Vicky, berarti menurut Vicky nggak apa-apa ya kalau misalnya Kak tadi seperti yang dibilang Mbak Walida kan harus kayak memotong ayam atau binatang yang lainnya harus menyebut nama Allah gitu kan. Nah, terus misal ada kasus yang sekarang kan udah zamannya teknologi gini kan. Terus semua makanan semuanya serba instan gitu Pak. Jadi semua kayak binatang atau ayamnya sekarang menggunakan sistem dermatologi. Nah, itu kan kita nggak tahu apakah itu pemotongan itu memang secara alatnya itu teknologi, tapi itu kan alat yang bermain gitu Pak kan. Nah, itu seperti apa gitu loh. Maksudnya secara fikihnya tuh itu sah nggak Pak?
kalau seperti yang dibilang Mbak Walidah kan, kalau kita memotong kan harus menggunakan nama Allah. Tapi untuk sistem pemotong binatang ini sekarang menggunakan teknologi. Jadi pandangan fikihnya seperti apa? Pertama tadi kembali ke undang-undang tadi ya. Di Indonesia, kalau kamu tinggal di Indonesia, sekarang sudah ada undang-undang jaminan produk halal itu. Artinya sebenarnya, kalau di Indonesia, produsen-produsen besar bahan makanan dan yang tadi disebutkan dalam undang-undang itu punya kewajiban untuk memastikan kepada para konsumennya bahwa produknya itu halal. Karena sama seperti di luar urusan halal haram itu kan juga ada BPOM ya, apa ya? Pengawas obat dan makanan ya. BPOM. Makanan yang beredar di masyarakat juga wajib lolos tes di POM, Badan POM, Balai Pengobatan dan Balai Pengujian ya, obat dan makanan itu. Jadi plus kalau mau menjadi produk yang dikonsumsi oleh orang Islam, dia harus mendaftarkan, mensertifikatkan produknya kepada sekarang badan tadi ya, namanya tadi ya, Badan Penyelenggara Produk Halal. Jadi itu badan yang bukan MUI lagi ya, MUI hanya bersifat BPJTH namanya. Jadi lewat lembaga ini dilakukan audit terhadap produk-produknya. Nah, itu terkait produk-produk massal yang besar ya, Sis. Nah, terkait dengan penggunaan mesin dan seterusnya, itu ada fatwa yang membolehkan selama mau menyembelih itu mengucapkan bismillah. Jadi yang operatornya yang mengucapkan bismillah. Nah, itu nanti yang ngurus teknisnya itu nanti BPJPH tadi. Sebagai konsumen bagaimana? Itu kan kewajibannya BPJPH dan perusahaan. Nah, sebagai konsumen, sedapat mungkin tentu kita memilih produk-produk yang jelas halalnya, gitu ya. Agak susah loh sekarang itu ya, karena di pasar-pasar juga ada ayam tiren namanya, mati kemarin gitu, yang ayam sakit di perjalanan tapi kemudian tetap dagingnya dijual. Ya, nah, dibilang mendelik, saya nggak tahu Indonesia ini tega sekali orang yang jualan itu ya. Kemarin ada orang yang jual madu palsu itu bahannya dari tetes tebu misalnya. Ini yang jualan itu kok tega gitu ya, mikir orang lain itu gimana untuk kepentingan perutnya dia gitu ya. Ya, tapi begitulah, kita sebagai konsumen itu memang kapanpun dan dimanapun itu diwajibkan untuk kritis, memang tidak mudah. Tapi juga jangan sampai kita menyulitkan gitu ya. Titiknya adalah titik tengah tadi antara hati-hati dengan menggampangkan. Kira-kira begitu tanggapan saya, Aziz. Oh ya Pak, masih boleh nanya lagi Pak ya? Soalnya kalau kamu bayar UKT-nya berapa? Nanyanya banyak itu. Aziz. Angel. 4 juta Pak, 4 juta. Gantian Jis. Oh ya, gantian. Ya wes lah, gantian dulu, baru antar aku nyusul lagi. Gak apa-apa Jis, percuma Jis, gak ada yang tanya Jis. Oh iya, Pak. Masuk instruksi. Ya. Kan kemarin saya juga mau bahas tentang tentang produk halal ini Pak, tapi saya lebih menyorot ke yang cap halal MUI itu loh Pak. Ya. Kan kemarin Mas ya riset dikit gitu Pak. Ternyata itu kayak membuat cap halal MUI itu prosesnya itu juga lama, ribet gitu Pak. Jadi saya baca-baca itu juga di dalam pembuatan cap halal itu MUI itu kayak monopoli gitu Pak, jadi ladang bisnis juga buat MUI Pak. Saya itu dari Ketua Harian Halal Institute itu bilangnya itu contohnya itu kayak umpama kalau ada 700 produk, jika satu produknya itu biayanya juga mahal Pak, bisa ada 1 juta, 5 juta, juga dikalikan itu berarti banyak. Dan proses pembuat halal itu nggak cepat Pak, ada yang 1 bulan, ada yang lama, ada yang bisa 6 bulan gitu. Jadi barang-barang produk tuh yang ingin ngasih produk halal itu kayak ibaratnya kayak mobil antri gitu Pak, jadi lama gitu. Apa nggak sebaiknya, kan Indonesia kan negaranya mayoritas Islam, jadi yang diberi cap itu bukan halal Pak, jadi haram gitu. Jadi tahu gitu, oh ini haram gitu. Kalau
halal kan ya ini mayoritas Islam gitu Pak. Biar mudah. Kecuali kalau kita di Amerika, di Eropa gitu kan mayoritas kita bukan Islam. Jadi kita yang minoritas tuh gampang nyarinya. Oh cari yang halal berarti yang nggak ada capnya itu haram gitu. Gitu Pak. Apa enggak kita itu buat aja cap haram. Jadi yang berarti yang nggak ada capnya itu halal semua kan kita mayoritas Islam. Setuju nggak Jis? Masuk Pak Eko. Nah, tadi sudah diomongin itu kok ya. Kamu terlambat pemasuknya. Iya. Oh ya wes telat. Ya apa-apa. Sama tadi ngabari saya telat Pak soalnya Pak. Ya poinnya sudah sampai di situ sudah masuk. Tapi yang jelas urusan halal itu sekarang bukan urusannya MUI ya. MUI itu hanya mengeluarkan fatwa. Tapi jaminan produk halal itu sudah ada lembaganya sendiri. MUI sempat protes ke Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah, tapi gagal karena di Mahkamah Konstitusi tidak bisa menunjukkan bahwa MUI itu secara konstitusi adalah lembaga yang sah menjadi pengeluar atau lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Seingat saya dulu pernah di ke Mahkamah Konstitusi kan, tapi gagal. Jadi undang-undangnya tadi yang nomor sekian tahun 2014 itu yang dipakai. Sekarang ada BPJPH. Tidak salah namanya begitu tadi ya. BPJPH. Badan Penjamin Produk Halal. Ya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu yang sekarang diberi wewenang untuk mengeluarkan cap halalnya. Kementerian Agama itu di bawah Kementerian Agama sekarang. Begitu Bapak Ibu sekalian, singkat kita hari ini karena ini sudah jam 12 waktu tempatnya Aziz, saatnya makan siang nih. Udah selesai sholat zuhur Pak di sini. Kamu itu sholat zuhurnya sama dengan sholat duha. Ya, jadi kita akan ketemu lagi minggu depan insya Allah. Saya belum sempat cek topiknya apa, nanti insya Allah segera saya share di grup ya topik untuk minggu depan. Terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.